Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7? Tentunya saya berharap kepada kalian semua, hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan kegembiraan, dan hari yang penuh dengan keceriaan. Sehingga kita mengawali hari Senin ini di pertama kali kita belajar, berharap kita penuh semangat dan tentunya kita niat belajar kita adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kita berusaha memperbaiki diri kita untuk menjadi sesuatu yang terbaik dan bekal di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali hari ini pelajaran kita kembali kita belajar fikih, yaitu belajar tentang beberapa hal yang berkaitan dengan fikih. Di antaranya hari ini kita belajar di halaman ke-50 tentang bahasan kita tentang zikir dan doa. Kita pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang zikir. Zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro yadhkuru zikron. Jadi zakaro yadhkuru zikron. Kalau dalam bahasa Arab, zakaro itu fi'il madi, yadhkuru fi'il mudore, zikron itu masdar dalam ilmu alat atau dalam ilmu sorof. Nah, zikir ini berasal dari bahasa Arab. Apa artinya zikir? Zikir itu artinya menyebut menurut bahasa. Kemudian berarti juga mengingat. Atau bisa disebut dengan istilah kita mengingat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut sifat-sifat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan Allah. Seperti kita membaca tasbih, membaca tahmid, kemudian kita membaca tahlil, itu adalah bagian dari zikir. Nah, berzikir ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Apa Allah katakan? Allah katakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Coba kita ulang lagi. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kamu kufur atau ingkar kepadaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini mengingatkan kepada kita. Fadhkuruni, ingat Allah dimanapun saja berada, dalam situasi apapun, dalam keadaan keramaian atau dalam keadaan kesendirian, Allah katakan fadhkuruni, kita ingat kepada Allah. Sebab kata Allah, dengan ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Nah, Al-Quran ini, anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 7 Madrasah Sanawiyah, menganjurkan kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah SAW, supaya kita memperbanyak zikir. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanuzkurullaha zikron kasiron. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi kita disuruh untuk selalu berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Mengucapkan zikir, anak-anakku sekalian, pada dasarnya ini tidak dibatasi jumlahnya. Mau sekali, 2 kali, mau 100, 200, nggak dibatasi. Namun demikian pula mengenai lafal dan waktunya, juga tempat pelaksanaannya silakan, asal di tempat-tempat yang benar-benar disesuaikan ya tempatnya gitu.
Ya, kata Allah, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Kita takut berharap dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Makanya dalam situasi apapun ada banyak doa. Kita mau makan disuruh baca doa. Awali dengan baca bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Itu bagian dari zikir. Kita mau tidur, mau bobo, kita disuruh baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun dari tidur kita disuruh ingat kepada Allah. Apalagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kemudian apa? Ketika kita mau keluar rumah, disuruh kita baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk ke kamar mandi, ke WC, kita disuruh ingat juga kepada Allah. Dengan apa? Dengan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Keluar dari kamar mandi, kita disuruh baca doa juga. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian, dalam keadaan keramaian. Kita tidak boleh melewatkan diri kita selain mengingat kepada Allah. Nah, ayat ini dalam surat Al-A'raf yang tadi kita baca, ada beberapa kesimpulan. Apa? Pertama, zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadaru. Tadaru itu apa ya? Merasa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang pantas disombongkan, gak ada yang dipantas diakui. Semuanya adalah milik Allah. Kedua, zikir dengan rasa takut. Jangan sambil main-main, jangan sambil goflah. Kemudian zikir dilakukan dengan suara yang lirih, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini zikir dalam pengertian kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa itu bahasa yang sudah jadi bahasa Indonesia. Tapi perlu kalian ketahui bahwa doa itu juga berasal dari bahasa Arab. Da'a yadu'u du'aan. Da'a yad'u du'aan. Da'a itu fi'il madi kalau dalam soroh. Yad'u fi'il mudhari du'aan. Artinya apa? Artinya berarti panggilan atau kita berseru kepada Allah. Memohon. Itu doa menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, berarti memohon sesuatu kepada Allah. Yang disampaikan oleh hambanya sebagai makhluk kepada Allah dengan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Doa itu berharap, mohon kepada Allah. Agar apa? Diberikan kemudahan, diberikan jalan urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Itu doa. Nah, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Bahkan ada hadis Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah kepala ibadah. Doa itu induknya adalah induknya ibadah. Nah, kita dianjurkan, bahkan ada keterangan siapa orang yang hidup tidak pernah berdoa, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, doa ini menjadi penting bagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Dalil tentang perintah berdoa banyak dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, wa qur rabbukum ud'uni astajib lakum. Baca oleh kalian dengan fasih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Jadi Allah memerintahkan kita berdoa, setiap hamba yang berdoa diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ija da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat, katakan begitu. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Itu firman Allah yang menganjurkan kepada kita berdoa. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, sebagai makhluk, jangan merasa jauh dari Allah. Selalulah kita bermunajat, meminta, memohon hanya kepada Allah. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, kaitan dengan zikir dan doa ini, setiap kita melaksanakan sholat, selesai kita melaksanakan sholat, ini sangat dianjurkan. Jadi selesai sholat, jangan sampai kita sudah begitu saja. Tapi selesai sholat diiringi dengan kita apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu istighfar yang paling ringan. Bahkan Nabi ngajarin ada yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta robbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastatatu a'udzubika min syarri ma sonatu abu laka binikmatika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Nabi mengatakan siapa sekali saja baca istighfar itu, maka seolah-olah dia apa? Beristighfar 1000 kali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan langsung kabur, istighfar dulu. Selesai istighfar, kita zikir. Tentunya dengan tadarruan wa khufyatan. Baca yang paling singkat kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan pembacaan kalimat apa? Kalimat tahmid. Bagaimana kalimat tahmid? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa? 33 kali. Selesai itu, lanjutkan dengan apa? Baca takbir. Berapa kali baca takbirnya? 33 kali. Bagaimana kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu zikir yang paling sederhana yang setiap kita insya Allah bisa. Lakukanlah. Sebab ada amalan yang paling ringan, kata Nabi, khafifatani fil lisan, yang sangat ringan di mulut, wasakilatani fil mizan, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu biasakan sampai akhir hayat kita yang paling ringkas, paling sederhana, itu kita lakukan zikir ba'da sholat. Selesai itu, kita baca apa? Kita berdoa kepada Allah. Boleh dibaca kalimat apa? Hauqalah, la haula wala quwata illa billah, atau ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa tadi pengertiannya munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkatkan tangan kita kepada Allah. Kemudian apa? Khusyuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berdoa juga ada tata caranya. Nah, tata cara berdoa ini masih ada beberapa pertemuan. Di pertemuan yang akan datang akan saya bahas tentang tata cara berdoa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini kepada anak-anakku sekalian, pahamilah apa itu zikir,
apa itu doa. Nah, itu pahami. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya kasih soal buat kalian. Soalnya pertama apa? Jelaskan pengertian zikir menurut istilah dan bahasa. Kemudian yang kedua, tulis kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Dan yang ketiga, saya minta pada kesempatan ini, soal yang ketiga, tulis doa ba'da sholat. Silahkan kalian cari di buku-buku, tulis doa ba'da sholat, kemudian ditulis di kertas folio, diserahkan seperti biasa di awal bulan sebagai tugas nanti diantar ke sekolah. Demikian pertemuan kita yang singkat dan sederhana ini. Saya harapkan kalian tetap semangat. Asam kandis, asam glugur, kedua asam riang-riang. Tentunya kalau kita tidak mau mengamalkan, menangis di pintu kubur karena badan ini nggak mau sembahyang. Jangan tinggalkan sholat dimanapun dan kerjakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.